Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Jumat tanggal 7 Februari 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Di tepi danau yang tenang, Aksa akhirnya berhasil meyakinkan Amira untuk menaiki perahu angsa bersamanya. Awalnya Amira ragu, trauma masa lalunya terhadap air masih menghantuinya. Tetapi tatapan lembut dan dorongan Aksa membuatnya perlahan mencoba melawan ketakutan itu. Dengan hati-hati, mereka mengayuh menuju tengah danau, membiarkan riak-riak kecil menyertai perjalanan mereka. Angin sepoi-sepoi menyentuh wajah Amira, dan perlahan rasa takutnya mulai berkurang. Sesekali Aksa berusaha mencairkan suasana. Dengan membicarakan hal-hal ringan, ia ingin Amira merasa nyaman, tidak lagi tegang seperti saat awal menaiki perahu. Amira mulai menyesuaikan diri, menikmati percakapan santai mereka. Namun di sudut lain danau, pasangan lain telah terlihat menikmati kebersamaan yang berbeda. Bella dan Saki tampak mesra. Tanpa rasa ragu atau malu, Bella bersikap manja, tertawa kecil sambil menggenggam tangan Saki erat-erat. Mereka terlihat begitu lepas, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Ketika angin mulai berhembus kencang, perahu yang ditumpangi Bella dan Saki sedikit bergoyang. Bella yang mulai merasa tidak nyaman meminta Saki untuk menepi sebelum keadaan semakin buruk. Mereka pun mengayuh lebih cepat menuju ke tepian. Namun tanpa mereka sadari, Aksa dari kejauhan melihat sesuatu yang mengejutkan. Bella, istrinya, ada di perahu angsa bersama pria lain. Jantungnya berdegup lebih cepat, tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Untuk memastikan apa yang dilihatnya bukan sekedar ilusi, Aksa mengajak Amira ikut menepi. Ia tidak ingin berasumsi sebelum melihatnya lebih jelas. Di sisi lain, Bella yang menyadari kehadiran Aksa langsung panik. Ia buru-buru meminta Zaki untuk segera menepi lebih cepat. Tidak boleh sampai Aksa melihat mereka bersama. Begitu sampai di tepian, Bella langsung menarik tangan Zaki, mengajaknya pergi dari tempat itu secepat mungkin. Ia tidak ingin ketahuan, tidak ingin menghadapi kenyataan yang bisa menghancurkan kebohongannya selama ini. Langkah mereka tergesa, berjalan di sepanjang pinggir danau, berusaha menghindari kemungkinan bertemu dengan Aksa. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk berpencar, berharap itu bisa membuat mereka semakin tak dicurigai. Sementara itu, Aksa dan Amira juga telah sampai di tepian. Tatapan Aksa penuh kemarahan. Tidak ingin kehilangan jejak, mereka memutuskan untuk berpencar. Aksa mencari Bella, sedangkan Amira mencari Zaki. Dalam pencariannya, Amira yang berada di balik semak-semak segera mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam Bella dan Zaki ketika sebelum mereka memisahkan diri. Ini bisa menjadi bukti untuk Aksa agar ia tidak lagi menganggapnya berbohong. Sementara itu, Bella yang semakin cemas berjalan lebih cepat. Namun, usahanya untuk kabur sia-sia. Aksa berhasil menemukan dan mengejarnya. Suaminya itu tidak akan melepaskan kesempatan untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Bella yang sudah terbiasa licik tentu tidak akan mengakui kesalahannya begitu saja. Ia pasti akan mencari alasan untuk menyelamatkan dirinya. Di tempat lain, Saki yang sudah memperhitungkan segalanya memutuskan untuk menyamar. Ia meminta bantuan seseorang untuk menukar pakaiannya dari baju abu-abu menjadi biru, berharap itu bisa mengelabui Aksa. Dengan imbalan uang, orang itu setuju membantu Saki. Sekarang ia merasa lebih tenang, yakin Aksa tidak akan mengenalinya. Namun Amira tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Dengan berani ia menghadapi Zaki, menantangnya untuk mengakui perselingkuhan mereka.
Jika Saki tidak mau, maka rekaman di ponselnya akan berbicara. Namun Saki bukan tipe pria yang mudah menyerah. Bukannya mengaku, ia justru mengejar Amira, berusaha merebut ponselnya dan menghapus bukti yang bisa menghancurkan dirinya. Amira berusaha melawan dengan segala keterbatasannya, mencoba melindungi rekaman itu sekuat tenaga. Dalam situasi yang semakin tegang ini, hanya waktu yang akan menentukan apakah Aksa akhirnya bisa mengetahui kebenaran atau Bella masih bisa menyelamatkan kebohongannya. Tapi satu hal yang pasti, kini Aksa sudah mulai curiga, dan mungkin itu awal dari akhir semua sandiwara Bella. Di tempat lain, di bawah terik matahari yang menyengat, Ibu Sora, Reno, dan Hilda terus berjalan tanpa arah yang jelas. Keringat membasahi wajah mereka, sementara tangan mereka sibuk menarik koper yang terasa semakin berat di setiap langkah. Nafas mereka tersengal, kelelahan mulai menguasai tubuh. Ibu Sora dan Hilda tidak bisa menahan keluhan mereka, mempertanyakan kemana sebenarnya mereka harus pergi. Reno yang sudah mulai frustasi akhirnya mendapatkan ide untuk mencari hotel atau penginapan terdekat. Tanpa pilihan lain, mereka bertiga akhirnya terus melangkah, berharap segera menemukan tempat istirahat. Begitu sampai hotel yang mereka temukan, Reno dengan percaya diri langsung menuju resepsionis untuk memesan kamar. Ia mengeluarkan kartu kreditnya, yakin semuanya akan berjalan lancar. Namun, ketika petugas hotel mencoba memproses pembayaran, kartu itu justru ditolak oleh sistem. Reno tidak menyerah begitu saja. Ia mencoba kartu milik Ibu Sora dan Hilda. Tetapi hasilnya tetap sama. Semua kartu mereka telah diblokir. Harapan untuk bisa beristirahat di tempat nyaman pun sirna. Dengan wajah kecewa, mereka bertiga terpaksa meninggalkan hotel, kembali terombang-ambing tanpa tujuan. Di tempat berbeda, Bu Yuni masih melanjutkan pencariannya yang sudah beberapa lama ini dilakukan. Langkahnya membawanya ke sebuah panti asuhan bernama Kasih Bunda, berharap bisa menemukan jejak putrinya yang telah lama hilang. Setibanya di sana, ia menemui ibu pengurus panti dan menyerahkan beberapa foto masa kecil putrinya. Dengan penuh harapan, ia bertanya apakah wanita itu pernah melihat atau mengetahui anak yang ada di dalam foto tersebut. Matanya dipenuhi kecemasan, menunggu jawaban yang bisa membawanya lebih dekat pada anak yang telah lama ia rindukan.